A few moments later. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan 5 soal kuis yang diberikan dosen PKN kita menurut versi saya. Soal pertama itu ada identitas nasional di era digital. Di era serba digital ini yang cepat dan tanpa batas, identitas nasional dihadapkan pada tantangan globalisasi budaya dan informasi. Pengaruh datang dari luar melalui media sosial, konten digital, dan gaya hidup modern yang seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai bangsa kita. Namun justru itulah di sini kita pentingnya memperkuat 5 pilar yang ada menjadi pedoman kita. 1. Pancasila sebagai etika digital kita, dan yang kedua itu Undang-Undang Dasar sebagai keadilan dan mempraktikkan Bhinneka Tunggal Ika dalam toleransi daring, menjaga NKRI dari ancaman disentrasi digital, dan melestarikan bangsa Indonesia sebagai alat komunikasi dan kebanggaan nasional, dan agar kita tidak terpecah belah oleh dunia luar dan ajaran dunia luar, kita bisa berpedoman dengan sila kedua, ketiga, dan kelima. Yang kedua, kekuasaan negara dan sistem trias politika. Kekuasaan negara adalah wewenang yang mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, diterapkan sistem trias politika, yaitu pembagian kekuasaan menjadi 3 bagian. Kekuasaan legislatif berfungsi membuat undang-undang dan dijalankan oleh DPR. Kekuasaan eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang dan dijalankan oleh presiden. Sementara itu, kekuasaan yudikatif berperan menegakkan hukum dan keadilan melalui lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dengan pembagian ini, kekuasaan negara menjadi seimbang dan saling mengawasi, sehingga pemerintahan dapat berjalan adil dan demokratis sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada demokrasi dan tantangan di era digital. Demokrasi adalah sistem pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam demokrasi, kebebasan berpendapat dan kesetaraan hak dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan putusan menjadi hal utama. Namun, di era teknologi digital, praktik demokrasi menghadapi tantangan baru yang kompleks. Kemajuan teknologi yang membuat informasi dapat tersebar dengan cepat melalui internet dan media sosial. Hal ini membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, seperti dalam kampanye politik digital, petisi daring, dan diskusi kebijakan publik. Namun di sisi lain, ada kemajuan juga membawa dampak negatif, yaitu seperti penyebaran hoaks atau berita yang tidak benar. Itu membuat kita bisa dapat terpecah karena mendengar hal-hal yang belum tentu itu kebenarannya. Bukan hanya hoaks, ujaran kebencian juga bisa, polarisasi politik, dan penyalahgunaan data pribadi. Dan kita untuk menjaganya, kualitas demokrasi di era teknologi, masyarakat perlu memiliki literasi digital yang baik, berpikir kritis terhadap informasi, serta menggunakan media sosial dengan bijak. Pemerintah juga perlu menegakkan hukum secara adil agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Yang keempat, negara hukum dan supremasi hukum. Negara hukum adalah negara yang seluruh pelanggaran pemerintahannya didasarkan pada hukum, bukan atas kekuasaan semata.
dalam negara hukum, semua warga negara baik rakyat maupun pejabat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Supremasi hukum berarti hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada yang berada di atas hukum, dan setiap tindakan pemerintahan maupun warga negara harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan menjunjung supremasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah dan keadilan dapat ditegakkan. Bisa juga kita contohkan seperti KPK menangkap pejabat yang korupsi. Itu juga salah satu tindakan penegakan hukum karena sudah menyalahgunakan hal-hal yang bersifat melanggar hukum, seperti menggunakan uang negara dan mengambil uang negara. Itu juga bisa sama seperti bisa berpedoman juga kita ke sila yang kedua dan kelima. Yang kelima, partisipasi warga negara dan kesadaran hukum. Yang kita ketahui, keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam pengambilan keputusan, pengawasan penyelenggaraan pemerintah, maupun dalam kegiatan sosial politik. Partisipasi ini penting untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, pemerintahan yang transparan, dan kesejahteraan rakyat. Kesadaran hukum merupakan kesadaran setiap warga negara untuk menaati dan menghormati peraturan yang berlaku. Warga negara yang sadar hukum tidak hanya patuh terhadap hukum, tetapi juga memahami hak dan kewajiban serta ikut berperan menjaga ketertiban dan keadilan dalam bermasyarakat. Contoh yang bisa kita lakukan yaitu ikut pemilu serentak di tempat kita, dan juga ikut organisasi yang ada di sekitar kita juga, dan masih banyak organisasi yang lain.